Halo anak-anak kelas 5, berjumpa lagi dengan Pak Aden. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Materinya yaitu jenis-jenis usaha ekonomi perorangan. Pada pembelajaran di subtema 1, kalian telah mempelajari jenis-jenis usaha ekonomi menurut bidangnya. Apakah kalian bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis usaha ekonomi tersebut? Nah, pada pembelajaran hari ini, kalian akan mempelajari jenis-jenis usaha ekonomi menurut pengelolaannya, yaitu jenis usaha yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri disebut sebagai usaha perorangan. Usaha perorangan berpusat pada seorang individu dan kelangsungan usahanya bergantung pada kebijakannya sendiri. Selain itu, tanggung jawabnya tak terbatas karena usaha ini melibatkan harta pribadi sang pemilik. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis usaha ekonomi perorangan. Yang pertama, usaha pertanian. Yang kedua, usaha peternakan. Yang ketiga, usaha perdagangan. Yang keempat, usaha jasa. Dan yang kelima, industri kecil. Usaha pertanian. Jenis usaha pertanian memiliki modal yang terbatas. Kebanyakan setiap petani memiliki lahan pertaniannya sendiri untuk diolah. Kemudian, hasil dari pertanian tersebut dijual untuk dijadikan modal kembali. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang termasuk ke dalam usaha pertanian? Yang pertama, ada pertanian padi. Yang kedua, pertanian palawija. Yang ketiga, ada perkebunan sayur. Usaha peternakan. Usaha peternakan adalah segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan memelihara hewan ternak yang dapat diambil manfaatnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang termasuk ke dalam usaha peternakan? Yang pertama, peternakan ayam. Yang kedua, peternakan sapi. Dan yang ketiga, peternakan kambing. Usaha perdagangan. Kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian barang atau produk. Kemudian barang tersebut dapat diolah terlebih dahulu atau dibiarkan bentuknya. Kemudian dijual kembali agar memperoleh keuntungan. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang termasuk ke dalam usaha perdagangan? Yang pertama, toko baju. Yang kedua, pedagang asongan. Yang ketiga, pedagang kaki lima. Usaha jasa. Suatu bidang usaha yang menjual dan menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang termasuk ke dalam usaha jasa? Yang pertama, potong rambut. Yang kedua, jasa fotokopi. Dan yang ketiga, bengkel motor. Industri kecil. Usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang belum jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan. Apakah kalian bisa menyebutkan
Contoh-contoh yang termasuk ke dalam industri kecil. Yang pertama ada kerajinan membuat sangkar burung. Yang kedua kerajinan gerabah. Dan yang ketiga kerajinan mebel. Nah, sekarang Pak Aden mempunyai sebuah video. Kalian bisa mengidentifikasi video berikut ini. Selamat menyaksikan. Langit belum menampakkan elok sinar mentari. Ketika matahari memulai perjalanan ke peraduan. Sejauh mata memandang, ibu-ibu malang melintang di jalan pasar. Bergula dengan waktu, menembus dinginnya pagi. Riuh pedagang mencari para pelanggan, menawarkan barang dagangannya. Riuh penuh harapan dari para pedagang demi menyambung hidup. Pedagang dan pembeli melakukan tawar-menawar harga sebagai identitas asli pasar tradisional. Kesepakatan sering terjadi walau harga terlalu miring bagi para pedagang. Namun, demi sesuap nasi, mereka rela. Semua kalangan berkumpul. Mereka yang kaya, mereka yang miskin, dia yang anak-anak. Bahkan mereka yang telah lanjut usia. Kehangatan suasana pasar bercampur riuh suara tawar-menawar, memberikan atmosfer tersendiri. Senyum sederhana mereka terpancar harapan keikhlasan menjalani hidup. Mereka jajakan menunggu para peminatnya. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah orang lanjut usia yang tetap setia dengan pekerjaannya, yang telah dilakoni sejak puluhan tahun lalu. Kios-kios bertembok kusam, lapa-lapa yang lusuh menjadi saksi bisu bahwa pasar tradisional telah berlangsung sejak lama. Mereka bergula dengan waktu demi keberlangsungan hidup untuk anak dan cucu. Tak peduli mereka tak cukup tidur, yang terpenting mereka bisa makan hari ini. Konsistensi dan ketekunan yang membuat mereka bertahan di tengah gempuran pasar modern yang kian merajalela. Hanya keyakinan mereka kepada Yang Maha Kuasa atas rezeki yang adil dan membuat mereka tetap kokoh pada pendirian. Pasar tradisional menjadi salah satu saksi bisu peradaban perekonomian yang masih hidup baginya.
Ini ceritaku. Terima kasih telah menonton. And until see you next time. Setelah melihat video tadi, sekarang kalian temukan jenis-jenis usaha perorangan apa saja yang terdapat pada video tersebut. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman satu kelas. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali anak-anak.